terakhir di 2 tahun terakhir itu aku kangen banget karena aku bisa terakhir lebaran sama tante aku yang udah meninggal. Tuh, karena kecelakaan pesawat. Setelah beberapa tahun nggak pulang ke Padang, aku alhamdulillah sama keluarga pulangnya ke Padang. Dan ketika pulang Ramadan kemarin adalah aku pulang ke rumah nenek, tapi neneknya udah nggak ada di rumah. Kampungnya juga mbah Kakung dan mbah Putri juga udah nggak ada gitu, jadi kayak mau mudik juga udah nggak ada siapa-siapa. Ketika sekalinya pulang ke rumah nenek yang di Padang, kita datang ke makamnya nenek, itu yang sedih sih sebenarnya. Nah, aku tuh pengen ngerasa ada di fase aku tuh ngasih THR ke saudara-saudara aku yang kecil gitu, meskipun nominalnya nggak banyak gitu, tapi aku pengen membantu gitu, kayak ngasih amplop-amplop lucu kecil gitu. Ya kalau aku pengen masih ada papa juga, tentu aku pengen banget masih ada papa gitu kan. Ya aku pengen sih kumpul-kumpul berempat sambil deep talk, apalagi kan sekarang kakak aku kerja dan ngekos juga, jadi mereka suka berdua aja gitu kan di rumah. Kalau ini karena memang udah di plan kita nggak pulang ke kampung, jadi karena papa aku anak pertama, jadi mau open house aja sih di rumah. Jadi adik-adiknya papa dan keluarga-keluarga papa paling kumpulnya di rumah. Paling kayak gitu sih kalau untuk quality time. Papa aku pengen ke Malang dan aku pengen di lebaran tahun ini atau lebaran berikutnya kita bisa realisasikan itu. Mungkin tahun ini aku harap lebih bisa ngumpul lagi sih. Aku harapannya sih bisa dari hari pertama lebaran sampai hari terakhir aku libur di rumah tuh bener-bener family time aja sih gitu, karena cukup sulit untuk family time. Ingat aja gitu gimana pagi-pagi bangun lebaran tuh makan opor buatan mama gitu kan, pasti yang kayak dulu yang pasti makan duluan tuh pasti papa gitu. Sekarang ya aku yang makan duluan gitu. Setelah lebaran bakar-bakar berempat di rumah, itu sih yang paling aku pengen, karena kasihan juga anak-anaknya udah pada jauh. Aku masih pengen harapin kita bisa jalan-jalan bareng sama keluarga sih, sesimpel itu aja. Bisa lebih happy aja gitu, bahagia ke depannya, dan juga aku, mama aku, adik aku bisa sama-sama saling nguatin gitu ke depannya. Dan aku pengen sungkem kali ini tuh beda sama sungkem tahun sebelumnya gitu. Aku ngerasa tahun ini tuh proses pendewasaan aku tuh ngerasanya tuh tahun ini gitu. Jadi aku pengen sungkem tahun itu bener-bener nggak cuman kayak maaf ya ma, maaf ya pa, aku banyak salah tahun ini, maafin, doain biar aku jadi sukses. Gak mau kayak gitu aja, kayak pengen lebih spesifik karena ternyata dewasa itu sulit gitu dan berat banget ternyata setelah dirasain sama aku gitu. Mama, halo. Jadi aku lagi di kampus ini lagi syuting. Aku udah syuting, udah besar. Halo mbak, aku udah di Bandung and I'm survive here. Nenek sekarang dia kuliah. Pengen minta maaf karena lebaran tahun ini aku nggak bisa pulang. Aku cuma pengen minta maaf kalau mungkin aku tidak bisa membanggakan. Aku mau minta maaf karena aku ngerasa jadi beban banget gitu, dari segi finansial, dari segi mental juga. Aku pengen nyampein kayak makasih banget gitu, karena selama ini udah ngejaga aku, ngurusin aku dari aku kecil sampai sekarang, bentar lagi aku umur 20 gitu kan. Nah aku tuh paling pengen makasih buat ayah sama ibu udah ambil-ambilain nyekolahin aku gitu di Telkom. Nah sekarang dia kuliah, dia udah nggak kecil lagi. Maaf juga kalau mungkin kuliahku berantakan. Ada satu kerjaan gitu yang emang aku nggak bisa tinggalin. Maaf juga kalau kadang lupa diri, kadang lupa rumah.
Aku mau minta maaf karena aku tuh ngerasa belum ada sesuatu yang bisa aku kasih sama mama gitu, kayak achievement yang bener-bener big achievement yang bisa bikin mama tuh bangga banget sama aku gitu. Aku juga meminta maaf, mungkin sebagai anak pertama ini aku belum bisa mencerminkan anak pertama yang baik gitu. Terus juga biasanya kan aku anak mami banget, terus kayak mereka udah ngebiarin aku ngerantau sendirian, pasti khawatir banget kan. Itu kayak cucu paling pecicilan dia deh, jadi dia selalu inget aku. Dia selalu gak nyangka kalau aku jauh dari rumah. Dia selalu bilang dia cantik, dia ingat, aku selalu ingat itu setiap kita Zoom, setiap kita ketemu kayak ya sekarang anak kecil yang keriting ini udah kuliah. Opik bisa aja pulang gitu, tapi karena satu dan lain hal jadi lebih milih dulu untuk di kerjaan itu gitu. Mungkin belum jadi anak yang baik, dan makasih sudah buat aku seperti ini, dan makasih semua yang engkau beri. Makasih udah jadi perempuan yang sangat tangguh dan jadi role model aku sekarang gitu. Aku nggak nge-role modelin artis atau influencer enggak. Aku nge-role modelin mama. Aku mau jadi perempuan kayak mama, yang kuat, yang mandiri, yang bisa kerja sendiri, yang bisa menghidupi sendiri gitu kasarnya ya. Dia selalu nanyain udah ke Bandung belum, udah berangkat ke Bandung belum. Terus buat mama dan papa, doain dia bisa jadi apa yang mau papa mau gitu. Dan kemarin sempat teleponan juga sama mama karena mutusin untuk nggak pulang itu, dan mama sedih. Terus buat papa, kita nggak terlalu deket ya Pak, tapi aku tuh pengen bilang kalau aku tuh sebenarnya sayang sama papa tapi gengsi. Buat papa juga mungkin banyak memori-memori yang nggak dilewatin bareng gitu, dan kalau dibilang pengen ngulang waktu lagi, tentu aku pengen ngulang waktu lagi gitu. Jadi ya mama sama papa di sini, Mbak pastinya sayang banget sama mama sama papa. Kalau buat abang aku juga ya sih, kan biasanya kalau di rumah terus berantem, tapi kalau kayak gini baru kerasa kangen. Opik minta maaf kalau misalnya selama Ramadan ini juga jarang banget buat bisa komunikasi dan teleponan gitu, walaupun sekedar teleponan sama mama sama papa. Dari kecil nggak dekat, terus ngerasa jauh dan nggak kurang nyaman aja gitu kalau deket sama papa karena banyak hal lah ya gitu. Jadi aku mau bilang kalau sebenarnya meskipun aku kayak gini, aku sayang sama papa. Kalau buat tante aku pengen minta maaf kalau waktu itu tante aku minta diwarnain rambutnya, terus aku nggak sempet, terus keburu nggak ada orangnya.